Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Deka Pratama Putra, ESOS MSI, salah satu dosen tetap program studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dengan ini, pembuatan video dengan tujuan sebagai penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran yang dibuat dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Adapun mata kuliah yang saya ampu, salah satunya ada mata kuliah wajib dari program studi sosiologi dan fakultas. 1. Pengantar sosiologi, 2. Pengantar ilmu politik, dan 3. Etika sosial. Adapun mata kuliah pilihan yang saya ampu, 1. Ada sosiologi pedesaan, 2. Ada sosiologi lahan basah, 3. Manajemen konflik, pemetaan sosial, pengorganisasian masyarakat, sosiologi lingkungan, dan sosiologi pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah pilihan yang ada di program studi sosiologi, mata kuliah di semester ganjil atau semester 3 yaitu Sosiologi Perdesaan. Adapun capaian pembelajaran lulusannya, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dan dasar-dasar sosiologi pedesaan. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami dinamika dari masyarakat desa. Selanjutnya, dosen memiliki kewajiban untuk menerapkan Tridharma yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam pembelajaran sosiologi pedesaan ini, diterapkanlah dengan metode DAI. Delivery menyampaikan materi kepada mahasiswa, tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang akan diharapkan. Ada fokus dan tujuannya. Selanjutnya ada interaction, mendorong mahasiswa untuk aktif dalam proses pembelajaran ini. Ada assessment, evaluasi pembelajaran selama mengikuti pembelajaran berupa kuis, tugas, UAS, UTS, partisipatif, masuk kehadirannya itu. Nah, penilaian mahasiswa harus relevan dengan tujuan yang ada, yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan evaluasi dari kurikulum dari program studi sosiologi. Nah, sumber buku bisa kita dapatkan dari buku-buku referensi yang ada. Di antaranya bisa kita lihat di perpustakaan kita ataupun di toko-toko buku yang telah ada. Bisa menggunakan media yang ada di internet ataupun jurnal-jurnal yang ada di Sinta ataupun yang lainnya. Nah, mahasiswa harus hadir dalam setiap perkuliahan. Adapun rata-rata kehadiran meliputi 75% dari kehadiran. Bobot penilaian, kehadiran termasuk partisipatif keaktifan dari mahasiswa. Nah, keaktifan ini bernilai 20%. Selanjutnya ada tugas dan kuis. Tugas dan kuis ini bernilai 15%. UTS bernilai 15%, UAS bernilai 25%, dan best project bernilai 25%. Yang ketotalan berjumlah 100%. Penilaian kepada mahasiswa secara transparan melalui kontrak perkuliahan yang telah disampaikan kepada pertemuan ke-1. Penilaian disampaikan dengan transparan dan objektif pada awal perkuliahan. Adapun capaian dari pembelajaran mata kuliah adalah sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan teori dari sosiologi pedesaan. Yang kedua, CPMK, mahasiswa mampu memahami kondisi, peran dan fungsi kelembagaan desa. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis dan memecahkan masalah sosial yang ada terjadi di desa. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis perubahan sosial dan lingkungan yang ada di desa. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan dari pembangunan perdesaan. Sub dari CPMK dari Sosiologi Pedesaan akan saya jelaskan. Yang pertama, 1. Pengantar orientasi materi umum pembelajaran mata kuliah. Maksud dan tujuan pembelajaran ini, isi pembelajaran, mekanisme, evaluasi, kontrak kuliah. Nah, yang kedua, sub CPMK-nya, ruang lingkup sosiologi dan sosiologi pedesaan. Sub CPMK 3,
masyarakat pedesaan. Sub CPMK 4, kelembagaan pedesaan. Sub CPMK 5, pembangunan pedesaan. Sub CPMK 6, sosiodemografi pedesaan. Sub CPMK 7, dinamika agraria di pedesaan. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Sub CPMK 9, peranan lahan dalam pembangunan pertanian. Sub CPMK 10, perubahan sosial dan lingkungan di pedesaan. Sub CPMK 11, metode dan pendekatan dalam pembangunan di pedesaan. Sub CPMK 12, modernisasi dan industrialisasi di pedesaan. Sub CPMK 13, program-program pembangunan pedesaan yang ada di Indonesia. Sub CPMK 14, praktek identifikasi potensi masalah yang ada di desa beserta solusi yang akan dilakukan. Ke-15, pemaparan hasil praktek masing-masing kelompok. 16, ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas atau luring berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Kita memulai perkuliahan di sosiologi pedesaan. Mungkin dalam pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang perubahan sosial dari masyarakat desa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lembaga desa. Ya, bukan hanya di desa yang memiliki lembaga. Ya kan? Mungkin di sekitar kita ada lembaga-lembaga yang kita ikutin. Di kampus ada lembaga apa aja biasanya? Ya kan? Siapa yang ikut organisasi? Ada enggak? Itu termasuk dari lembaga. Nah, dari lembaga ini kita memiliki peran. Ya kan? Budi, di mana? Di kegiatan apa? Di kampus? Baik, izin menjawab Pak. Jadi saya mengikuti 3 organisasi. Yang pertama ada Lembaga Pers Mahasiswa, kemudian yang kedua ada Keilmiahan Kogito Bisibensri, kemudian yang ketiga UKM Debat Sriwijaya Debating Society. Kalau Sarah? Saya Himasos. Himasos. Ya, himpunan minoritas. Nah, jadi kita harus memiliki kegiatan ataupun mengikuti kelembagaan. Lembagaan ini tidak bisa dipisahkan karena kita adalah makhluk sosial. Kata Robert K. Putnam, Putnam bilang apa? Manusia itu adalah makhluk sosial yang memiliki modal sosial awal. Modal sosial awalnya apa? Modal sosial yang awal apa? Ya kan? Adanya jaringan. Jaringan kita dapat dari kegiatan lembaga ataupun organisasi. Nah, selanjutnya ada trust, kita memupuk kepercayaan dan norma-norma. Nah, pada lembaga desa memiliki tujuan pembelajaran. Satu, memahami konsep karakteristik. Nah, tadi sudah dibilang kan oleh Budi, memiliki perannya apa saja sih dari lembaga desa, memiliki karakteristik dan fungsinya. Tiap-tiap lembaga desa memiliki fungsinya masing-masing. Yang kedua, memahami hubungan antara lembaga desa dan struktur sosial. Struktur sosial ini yang ada di desa. Ada nilai, norma, serta modal sosial masyarakat desa. Karena masyarakat desa ini identik dengan apa? Solidaritasnya, guyupnya, ya kan? Ini yang tidak bisa dapat dipisahkan. Selanjutnya, memahami efektivitas kinerja lembaga desa. Seberapa efektifkah kinerja dari lembaga desa ini? Nanti akan kita pahami ketika kita lihat kondisi yang ada di desa. Nah, selanjutnya ada evolusi desa dalam konstitusi. Ada kesatuan masyarakat hukum. Desa diakui sebagai entitas yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional yang dilindungi oleh konstitusi. Ya kan? Ada hak asal-usul. Karena di tiap desa itu memiliki sistem kekerabatan yang erat. Kenapa disebut dengan sistem kekerabatan yang erat di desa? Ada yang tahu?
Coba, Philando, kenapa masyarakat desa memiliki sistem kekerabatan yang erat? Karena culture atau budaya di desa itu memang sampai saat itu mereka mempunyai kepercayaan masing-masing gitu Pak. Jadi benar kayak yaitu karena ada hak asal usul dan hak tradisional mereka tersendiri. Oh, terima kasih. Ada kesedaran paradigma dari sekedar unit administratif, desa kini menjadi subjek pembangunan yang berdaulat dan mandiri. Jadi ketika adanya otonomi daerah, ya kan, yang mengetahui pembangunan desa itu siapa? Ialah pemerintah desa tersebut. Ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang otonomi desa, yang memperkuat partisipatif masyarakat dan pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri. Nah, dari pembaruannya kita lihat didukung oleh Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Adanya lembaga kemasyarakatan desa, ya kan? Ada Kades, ada Sekda, ada PKK. Yang PKK memiliki fungsi pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan ibu-ibu dan anak. Ada Posyandu, pelayanan kesehatan dasar berbasis komunitas. Ada Karang Taruna, ya kan? Ketika kita terjun ke lapangan, kita akan melihat sistem-sistem seperti ini yang memiliki lembaga yang terstruktur. Ada LPM, Lembaga Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa. Ya kan? Nah, inilah peran-peran yang berfungsi pada masyarakat desa yang menjalani roda pemerintahan desa itu tersebut. Nah, karakteristik utama dari lembaga desa bersifat lokal dan berbasis masyarakat. Lembaga desa dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakatlah yang menjadi prioritas. Selanjutnya memiliki struktur organisasi yang jelas. Ya kan, terdapat tugas, wewenang, ada fungsi jabatannya, ada ketua. Ya kan, di Himasos ada ketua ya enggak? Siapa ketua Himasos? Ada. Siapa ketua Himasos? Saudara Akil. Akil. Akil angkatan berapa Akil? 23. 23. Nah, jadi Akil memiliki peran sebagai apa Akil ini ketika menjadi ketua Himasos? Ya kan? Nah, ada sekretarisnya siapa? Ya kan? Ada bendahara. Nah, memiliki struktur organisasi yang jelas. Berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat. Lembaga desa menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan aspirasi. Ya kan? Yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Berlandaskan aturan dan norma. Kita ada hukum yang tertulis dan tidak tertulis kalau di masyarakat. Yang tertulis apa? Coba, siapa yang bisa? Silakan Budi. Hukum yang tertulis itu seperti Undang-Undang dan Pancasila. Kemudian ada pun yang tidak tertulis itu biasanya itu norma atau adat istiadat. Selanjutnya, yang tidak tertulis, ya kan? Yang tidak tertulis, norma, adat istiadat yang ada di masyarakat. Nah, masyarakat ini memiliki peraturan yang berbeda-beda, yang tidak sama. Berorientasi pada pelayanan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama lembaga desa adalah meningkatkan kesejahteraan dari masyarakatnya melalui pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pembangunan dan penguatan kehidupan sosial. Nah, ini adalah lembaga sosial yang telah diakui oleh negara ya. Yang diakui oleh negara. Nah, ini ketika kami di lapangan, ya kan? Nah, ini ketika kami di lapangan, ketika mewawancarai dari perangkat desa. Mungkin ada yang kenal nggak? Siapa-siapa aja ini? Ada yang kenal nggak? Siapa? Bu Yunin Diawati. Nah, ini angkatan 21 atau 22 saya lupa. Ada mahasiswa S2 juga. Nah, inilah ketika untuk mengetahui, saya menceritakan tentang masalah lembaga desa ketika saya belum pernah ke desa ataupun melakukan observasi ataupun wawancara. Nah, ini saya tunjukkan, ini loh. Ya kan? Yang mengetahui desa tersebut ialah kepala desa yang mengetahui kondisinya
selain ada tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tapi secara struktural yang lebih mengetahui juga ya ada kepala desa. Nah, kepala desa ini merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan rumah tangga desa dan representasi dari masyarakat. Ya kan, seorang pemimpin itu merupakan representasi dari desanya. Nah, mungkin yang di bawah, ya saya sering ikut dari beberapa penelitian ketika terjun ke lapangan, ya kan. Nah, ada keterpaduan ada perangkat desa, ada sekretaris, pelaksana teknis, kewilayahan sebagai motor operasional dari sistem pemerintahan desa. Jadi ada penggeraknya. Nah, selanjutnya ada keterpaduan sistem. Ada organisasi yang terintegrasi untuk pelayanan publik dan efisien dan responsif. Nah, ini foto-foto kami ketika datang ke desa bersama kepala desa. Ketika foto yang di sini di daerah Pedamaran 4. Mungkin ada yang tahu nggak di Pedamaran 4? Ada yang pernah? Di Oki ya. Nah, ini ketika kami melakukan wawancara. Mungkin ada yang kenal nggak siapa-siapa aja di sini? Nah, ini siapa ini? Ya kan? Nah, ini di daerah Pedamaran Desa 4. Yang di sini foto tahun ini tahun kemarin, tahun ini ketika melakukan penelitian di Desa Kasmaran. Namanya sedikit unik, Kasmaran nama desanya. Di daerah Musi Banyuasin. Nah, ini ketika kami melakukan penelitian riset tentang modal sosial dari petani karet. Jadi kami mewawancarai dari kepala desa sama sekdanya, ya kan? Jadi mengetahui kondisi masyarakat desa ini ialah perangkat desa tersebut. Nah, selanjutnya sudah ketemu dengan kepala desa, nanti akan bertemu lagi dengan tokoh-tokoh agamanya, tokoh adatnya. Nah, selanjutnya ada lembaga adat, ada pelestarian budaya. Mungkin kita akan dengar dari video ini ya, bentar ya. Nah, ya kan? Fungsi dari lembaga adat ataupun lembaga sosial ya, apa fungsinya? Menjaga tradisi. Ya kan? Kenapa tradisi ini harus dijaga? Nah, coba. Kenapa tradisi ini harus dijaga? Ya kan? Siapa namanya? Ya, silakan siapa? Nah, biar tidak menghilangkan identitas daerahnya, ya kan? Jadi identitas daerah itu tetap ada. Jadi enggak pudar, ya kan? Karena pengaruh sekarang sangat cepat sekali. Pengaruh apa sih yang terjadi di sekarang ini? Coba Sarah, pengaruh apa Sarah? Teknologi, kembangan teknologi itu Oh, kan bisa menggerus budaya-budaya yang ada. Jadi kayak dulu itu kita biasanya sering ngobrol sama orang-orang sekitar secara langsung, tapi sekarang udah bisa pakai HP, jadi menggerus budaya yang biasanya dilakukan secara langsung. Ya, menggerus budaya ya. Kita sekarang sudah memiliki handphone semua. Ya kan? Apa sih guna media sosial sekarang? Media sosial ataupun handphone. Mendekatkan orang yang jauh. Ya kan? Tetapi sekarang apa? Menjauhkan. Benar nggak itu sekarang terjadi di kita? Terkadang saya lihat di kafe-kafe, wah, orang pada asik main handphone sendiri-sendiri. Ini wujud dari apa? Ada pergeseran, ada perubahan. Kemarin kan udah kita bahas tentang perubahan sosial ataupun perubahan sosial yang ada di masyarakat desa. Nah, selanjutnya ada BPD, penjaga demokrasi desa. Ya kan, mungkin di kita ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, ataupun DPR ketika ada di pusat, DPRD, tapi di desa juga ada Badan Pemusyawaratan Desa,
yang merupakan representasi dari aspirasi penduduk. Ya, penduduk ingin apa, ya kan? Mungkin bisa disampaikan melalui BPD-nya masing-masing. Ya kan, harus apa, ingin apa, ya kan? Ada penampung aspirasi, ada pengawasan. Nah, pengawasan bagaimana sih perkembangan dari pembangunan desa ini, sesuaikah dengan koridor yang ada, sesuaikah dengan peraturan. Katanya ada hukum yang tertulis, ya kan, ada otonomi desa. Jadi pembangunan itu harus dibawa kemana? Bukan hanya hubungan kita yang mau dibawa kemana, tapi otonomi desa juga harus dibawa kemana? Pembangunan desa harus dibawa kemana? Ya kan? Apa sih yang diharapkan oleh masyarakat? Nah, pembangunan apa yang pertama? Pembangunan jalan mungkin, infrastruktur. Yang diharapkan masyarakat desa yang pertama adalah infrastruktur mungkin. Yang kedua apa? Pendidikan. Nah, yang ketiga kesehatan. Mungkin itu yang menjadi aspirasi dari masyarakat desa. Nah, yang kalian pahami dari musyawarah desa itu apa? Yang dapat dipahami dari musyawarah desa? Ya kan? Musyawarah desa apa yang kita pahami? Apa aja sih yang mereka lakukan dari musyawarah desa ini? Silakan Budi. Menurut saya yang dapat dipahami dari musyawarah desa ini, jadi di mana suatu masyarakat itu di sebuah desa melalui apa, dalam tanda kutip perpanjangan tangan mereka, yakni kades mereka sendiri beserta jajaran perangkatnya, mereka itu rembuk, yakni bermusyawarah mengutarakan pendapat mereka tentang suatu hal. Misal mungkin terkait dengan kegiatan agenda bulanan ataupun tahunan mereka, seperti mungkin pawai obor kah, menyambut Ramadan kah, ataupun kalau lebih lanjut lagi mungkin membahas tentang siapa yang akan menjadi kades atau kepala desa selanjutnya. Nah, semua kegiatan yang di desa tersebut dilakukan dalam bentuk musyawarah desa agar mencapai kesepakatan bersama. Jadi mencapai mufakat gitu, Pak. Ya. Musyawarah kata Budi tadi mencapai mufakat. Ya kan, siapa yang akan memimpin kades mungkin ya. Mungkin dari sini akan muncul calon-calon kades mungkin enggak? Ya, nanti ketemu sama Philando udah jadi kepala desa, ataupun Sarah, ya kan, ataupun Sifah, wah jadi kepala desa, jadi di desanya masing-masing. Nah, inilah wujud dari musyawarah desa tadi ya, yang telah dijelaskan oleh Budi. Nah, ketika desa itu dapat sesuai kondisinya ataupun jalannya suatu desa, ya kan, yang sesuai dengan koridor ataupun dengan harapan masyarakat. Yang masyarakat inginkan apa? Masyarakat ingin ini. Ketika pembangunannya sesuai dengan harapan dan melibatkan peran-peran dari lembaga desa yang lainnya seperti PKK, ibu-ibunya, ataupun remaja, Karang Taruna, ataupun lembaga adat. Nah, lembaga desa ini akan berperan untuk pembangunannya. Nah, salah satu desa yang saya lihat kemarin dalam penelitian saya, salah satunya adalah Karangasem. Nah, Karangasem ini bagaimana masyarakat berperan aktif dalam pembangunan desa. Jadi masyarakat itu berperan aktif. Jadi bersatu padu guyup untuk menciptakan suatu yang apa? Yang wah, yang mewah gitu ya. Jadi apa sih dampak dari pembangunan seperti ini? Dampaknya apa? Yang kita rasakan, ya kan? Jadi desanya akan semakin terkenal sampai ini masuk ke tingkat nasional. Nah, ini ya kan, kegiatan ini sampai ke tingkat nasional. Saya sedikit eksis di sini. Katanya kan mahasiswa sosiologi itu harus eksis. Kenapa mahasiswa sosiologi harus eksis? Ya kan? Harus menonjol. Nah, ketika kalian menonjol, Pak, nanti saya ikut untuk kegiatan seperti ini. Ya kan? Ikut ke lapangan, Pak, untuk melihat bagaimana sih kondisi yang ada di desa. Nah, nanti kalian bisa ikut berpartisipasi dalam beberapa penelitian mungkin ya. Barang saya ataupun Pak SPI ataupun dosen-dosen yang lain. Nah, ini ya salah satu contohnya ya. Salah satu contoh dari kolaborasi dari pembangunan desa dengan pembangunan desa ataupun kegiatan desa. Jadi muncullah ini idenya, ya kan?
Nah, jadi ada luarannya artikel ya tentang ini. Tentang gizi dan budaya edukasi pangan lokal berbasis masyarakat. Jadi ada kolaborasi kami dengan masyarakat desa. Dengan masyarakat desa, dengan lembaga desa ada kolaborasinya, ada kolaboratifnya. Jadi kan saling menguntungkan. Jadi dengan adanya penelitian seperti ini kita bisa mengangkat kembali desa yang kita kunjungi. Nah, dalam pertemuan hari ini saya akan meminta kalian, untuk teman-teman di sini, untuk turun ke lapangan, ya kan, untuk memahami desa itu seperti apa, ya kan, memahami kondisi desa. Satu kelompok masing-masing 3 orang, mungkin nanti kita tentukan dinilai dari absen aja ya, dengan urutan absen, nanti siapa yang jadi kelompok 1, siapa yang menjadi kelompok 2, siapa yang menjadi kelompok 3. Nah, kalian silakan mencari desa, mungkin yang ada sekitar Palembang, ataupun yang ada di Indralaya. Nanti silakan kalian menentukannya sendiri. Nah, yang poin yang akan kalian cari, yang pertama, mencari data tentang sejarah desa. Desa itu memiliki sejarah seperti apa sih? Ya kan, bagaimana perkembangan desa itu? Bagaimana kondisinya? Ya kan? Yang selanjutnya mencari lembaga desanya. Ya kan, mencari kadesnya siapa, kadusnya siapa. Nah, ini harus kalian cari, kalian ulik kembali. Ya kan, sekdanya siapa. Nanti ini akan kalian cari ya. Yang ketiga, ada potensi. Potensi apa yang dikembangkan, yang bisa dikembangkan di desa tersebut. Sebagai contoh, misal di Oganilir kita mengenal Oganilir potensinya apa? Potensinya pariwisata. Pariwisata apa yang baru sekarang yang ada di Oganilir? Danau Biru. Danau Biru. Ya kan? Mungkin teman-teman di sini udah sering ke Danau Biru? Belum? Belum pernah? Ya udah nanti ya, kapan-kapan ya. Nah, nanti kita akan lihat potensinya apa, ya kan? Kondisinya seperti apa sih yang ada di desa tersebut. Nah, evaluasi mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan konsep dan karakteristik dari lembaga desa. Konsepnya seperti apa sih dari karakteristik desa ini? Ya kan? Ada sistem kekerabatan, ada solidaritas, karakteristiknya, ciri-cirinya. Ya kan, memiliki persamaan, memiliki guyup. Nah, menganalisis fungsi lembaga desa. Lembaga desa ini fungsinya seperti apa? Kades itu fungsinya sebagai apa? Ya kan? Sekda fungsinya sebagai apa? Kadus fungsinya seperti apa? Nah, ini yang saya harapkan untuk kalian bisa pelajari. Itu mengidentifikasi hubungan antara lembaga formal dan informal. Antara lembaga desa yang formal, ada Kades, Kadus, ya kan? PKK, dan yang informalnya apa? Ada lembaga adat. Bagaimana sih kolaborasi dari mereka? Ketika mereka kolaborasi, bisa berkolaborasi secara bersama-sama dengan masyarakat, akan mencapai satu tujuan. Salah satunya di desa Karangasem. Karangasem mereka memiliki tujuan, ya kan? Di tiap tahunnya mereka melakukan kegiatan Karangasem Festival. Nah, Karangasem Festival ini merupakan wujud dari partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat, peran masyarakat, ya kan, yang didukung oleh kepala desa, sekretaris desa, kecamatan. Kecamatan juga ikut berperan aktif. Nah, ternyata ketika kondisi seperti ini, semua orang akan berkontribusi. Jadi dilihat oleh kabupaten daerah ataupun pemerintah daerah, wah ini sangat berfungsi baik untuk perkembangan desa ataupun daerah. Jadi mengangkat nama daerah. Mungkin seperti itu di pertemuan yang keempat ini. Kita akan sambung kembali di pertemuan kelima. Ya kan, di minggu depan. Ini udah menjelang siang. Saya tutup pertemuan minggu ini ataupun hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.